penyelenggara negara, baik pemerintah, Presiden Prabowo dengan semua kabinetnya, semua pembantunya, DPR, dari mulai ketua DPR dan semua anggotanya hampir 600 orang, dan mungkin yang bergerak sebagai penegak hukum, jadi pesuruh oligarki. Kita bisa lihat keputusannya lebih banyak menguntungkan oligarki, merugikan rakyat. Bahkan ada yang tidak masuk akal. Dari mulai pelaksanaan Pilpres 2024, orang dungu yang namanya Gibran ini bukan hanya melanggar hukum yang dikatakan anak haram konstitusi, kedunguannya ini tidak tahu diri. Tak ada yang bisa diharapkan dari mana namanya Gibran itu jadi presiden. Jadi kalau kita minta dia dimakzulkan, karena kita nggak punya harapan punya pemimpin, kita gaji, kita kasih makan, kita kasih fasilitas, sedungu ini. Puji syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, memberi kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Semoga kesempatan ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan cita-cita kita. Bapak, Ibu, aktivis, tokoh masyarakat, teman-teman media, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saya nggak tahu mau ngomong apa, dikasih waktu 5 menit. Tapi saya coba untuk mungkin agak beda sama Pak Said sedikit. Tapi saya ngambil apa yang tadi disampaikan oleh Pak Said dulu. Yang jelas tujuannya adalah sama, untuk menghentikan Jokowi dan oligarki merampok kedaulatan rakyat dan untuk memakzulkan Gibran. Bapak Ibu sekalian, saat ini kedaulatan hak kita, kedaulatan rakyat sudah dirampok oleh Jokowi dan oligarki. Dampaknya semua keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara demi kepentingan oligarki busuk ini, termasuk Jokowi, rakyat dirugikan kalau nggak dikatakan ya nomor sepatu. Dampak dari dirampasnya hak kita, yaitu kedaulatan kita, dari sisi hukum, politik, ekonomi, keadilan, 3 hal ini sangat menonjol. Yang lain-lain masih banyak, masalah sumber daya dan lain sebagainya. Sekarang kita berkumpul, kita bergerak, tujuannya untuk mengembalikan kedaulatan yang telah dirampas. Dampak dari dirampas yang bisa kita lihat, penyelenggara negara, baik pemerintah, Presiden Prabowo dengan semua kabinetnya, semua pembantunya, DPR, dari mulai ketua DPR dan semua anggotanya hampir 600 orang, dan mungkin yang bergerak sebagai penegak hukum, jadi pesuruh oligarki. Kita bisa lihat keputusannya lebih banyak menguntungkan oligarki, merugikan rakyat. Bahkan ada yang tidak masuk akal. Dari mulai pelaksanaan Pilpres 2024, orang dungu yang namanya Gibran ini bukan hanya melanggar hukum yang dikatakan anak haram konstitusi, kedunguannya ini tidak tahu diri. Tak ada yang bisa diharapkan dari mana namanya Gibran itu jadi presiden. Jadi kalau kita minta dia dimakzulkan, karena kita nggak punya harapan punya pemimpin, kita gaji, kita kasih makan, kita kasih fasilitas, sedungu ini. Bapaknya udah ngerusak, ya akan dilanjutkan anaknya ini. Karena itu pada kesempatan ini, sebelum nanti disampaikan pernyataan, saya hanya menyampaikan yang pertama,
Kami menuntut kepada pemerintahan Prabowo dan DPR, laksanakan permintaan kami yang akan nanti kami bacakan. Kalau bapak-bapak yang ada di penyelenggara negara, terutama di eksekutif legislatif, takut menghadapi Jokowi dan oligarki, rakyat sudah siap mendukung. Kalau tidak, amanah yang sudah kami berikan kepada bapak yang ada di eksekutif dan legislatif, serahkan kembali kepada rakyat. Biar rakyat yang mengajar atau menyelesaikan Jokowi dan oligarki ini. Kalau sekarang kami belum punya otoritas kerjakan, nanti pasti pemerintah atau penyelenggara negara mengatakan kami melanggar hukum. Enggak melanggar hukum saja, rakyat ini dipitnah melanggar hukum. Contohnya teman kita Roy CS. Itu kan namanya dikriminalisasi. Dikriminalisasi itu sama dengan dipitnah. Sekali lagi kepada pemerintahan Presiden Prabowo, Bapak kalau tidak berani melawan oligarki atau tidak berani melawan Jokowi, rakyat siap bersatu mendukung Bapak, nggak usah takut. Siap turun ke jalan. Tapi kalau Bapak tidak lakukan ini, kami akan mencap Bapak Presiden Prabowo adalah bagian dari oligarki hitam ini. Sekali lagi, kalau Presiden DPR tidak mau mendengarkan kehendak rakyat, padahal Bapak dipilih dan digaji oleh rakyat, berarti Bapak bisa dikelompokkan bagian dari oligarki hitam yang telah merampok kedaulatan rakyat. Itu yang kami tuntut. Bapak sudah 2 tahun berkuasa. Tadi kata Pak Saididu masih pakai sapu kotor tinggalannya Jokowi. Jangan bilang itu strategi. Bapak takut. Kalau takut, himpun rakyat. Sudah cukup lama rakyat menunggu 2 tahun kepemimpinan Bapak memperbaiki kerusakan tinggalan Jokowi. Kurang apa lagi 2 tahun. Jadi pada kesempatan ini saya tetap menuntut kepada Presiden Prabowo dan DPR. Sudah 2 tahun Bapak. Bapak nggak berani serahkan rakyat. Ajak rakyat. Sudah cukup lama rakyat menderita, disiksa, digolimi oleh Jokowi. Masa 2 tahun belum bergerak? Harusnya 2 tahun ini ya paling tidak sudah hampir bersih, bukan bersih lah. Geng atau begundalnya Jokowi yang dulu merusak. Sampai sekarang masih digunakan. Itulah yang kami tuntut pada kesempatan ini. Jadi saya tuntutan kepada pemerintah, karena saat ini yang bertanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia adalah Presiden Prabowo dan DPR. Bukan manusia brengsek yang namanya Jokowi ini, bukan. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air. Mudah-mudahan event ini bisa memberikan tambahan informasi kepada bapak-bapak yang masih diam saja melihat kondisi bangsa dan negara yang sudah carut marut. Ada yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi dan kelanjutannya ini lebih kejam dari pemerintahan POC yang lalu. Itu suara-suara rakyat itu. Jadi mudah-mudahan event ini mempersatukan kita semua untuk bergerak, menyamakan visi, dan memberikan informasi kepada rakyat, saudara-saudara sebangsa setanah air, bahwa kita ini kritis. Kita nggak tahu kenapa Presiden Prabowo gini. Tapi kalau saya ini punya latar belakang sama dengan Presiden Prabowo. 2 tahun menurut saya sudah terlalu lama. Mungkin kalau latar belakangnya kayak Pak Saididu atau Pak Marwan masih sama, sudah habis.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.